mengalah bukan berarti kalah. Ya. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Injil Matius 23 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau ditanya siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah dapat pujian, tentunya semua mengalami apa yang disebut dengan pujian. Mungkin dari hal-hal yang terkecil, dari hal-hal yang sederhana yang membuat lahirnya sebuah pujian yang kita dapatkan dari orang-orang terdekat ataukah orang-orang yang orang-orang yang terjauh dari kita. Dalam hal berpakaian, sempat ada orang yang memuji kita, bagus Bapak itu atau saudara kalau berpakaian rapi sekali dan lain sebagainya. Wah, enak sekali makanannya, yang masakannya mantap, dan saya nambah 3 kali. Ini namanya pujian. Tetapi pertanyaan yang berikutnya, itu adalah kebalikannya. Ya, siapa di antara Bapak Ibu Saudara pernah direndahkan? Tentunya pertanyaan ini pun kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana pengalaman-pengalaman ketika kita dihina, direndahkan oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain, ya, diremehkan dan lain sebagainya. Tentunya ini juga menjadi pengalaman sisi kehidupan kita. Nah, Alkitab dengan jelas sekali tadi bagaimana barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Nah, tentunya pertanyaan ini mengingatkan kita kepada ayat tersebut. Ya, bicara direndahkan, kita pasti alami. Tentunya dengan bentuk yang berbeda-beda kalimatnya ketika kita mengalaminya. Entah itu, kamu kok pendek kali ya, ketika mendengarkan pernyataan itu akhirnya beli sepatu yang haknya tinggi, ya sampai 10 cm. Tujuannya supaya tidak dihina orang terus karena pendek tinggi badannya. Nah, banyak hal yang lainnya. Nah, ketika kita disuruh memilih suka dipuji atau direndahkan, tentunya kita punya pilihan masing-masing. Dan prosentasinya hampir 100%, kita akan mengatakan kami suka dipuji. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana pengalaman-pengalaman ini mendorong kita untuk berespon. Bagaimana ketika kita dipuji, bagaimana kita direndahkan, respon apa yang kita ambil pada saat itu. Kita lihat di sini filosofi kopi. Apa yang dapat kita pelajari tentang kopi? Yang pertama, jika kelebihan gula dan sedikit kopi, maka yang disalahkan tentunya adalah kopinya. Timbul sebuah pernyataan, apa yang manis sekali, ini bukan kopi, tapi ini es manis gitu ya. Jadi karena apa? Sedikit kopi dan kelebihan gula. Dan yang disalahkan adalah kopinya. Dan yang kedua, jika airnya hangat ketika membuat kopi, maka yang disalahkan tetap sama, yaitu kopinya. Mengapa kopinya tidak panas? Ini bukan kopi namanya. Nah, jadi apa yang dialami kopi ini yang terus menjadi sasaran, menjadi target
Ya, untuk disalahkan sebenarnya bukan terletak pada kopinya, tetapi di poin yang kedua ini, yaitu airnya terlalu hangat, sehingga membuat kopi tidak bisa dinikmati panasnya. Karena kecenderungan kopi adalah airnya harus panas kan gitu. Yang ketiga, jika kelebihan air ketika membuat kopi, maka yang disalahkan tetap adalah kopinya. Timbul sebuah pernyataan, mengapa kopinya encer kan gitu ya. Jadi karena bikin kopinya satu sendok, tapi airnya 5 teko gitu ya. Tetap aja yang disalahkan adalah kopinya. Kenapa kopinya encer gitu kan. Jadi kehidupan kita kadang-kala seperti ini. Mungkin dalam posisi yang benar kita, tetapi kita dibuat salah. Kita diposisikan orang yang bersalah. Kita diposisikan orang yang apa namanya itu, tidak dianggap, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang direndahkan dan lain sebagainya. Mungkin ya hal ini kita alami dalam kehidupan kita. Dan bisa juga jika kelebihan kopi dan sedikit gula, maka yang disalahkan tetap adalah kopinya. Mengapa kopinya pahit? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang kehidupan kita modelnya seperti ini gitu ya. Sudah mengerjakan sesuatu yang baik, tetap aja dicacat sama orang lain. Sudah melakukan sesuatu yang terbaik secara maksimal, tetap aja kadangkala apa yang kita kerjakan tidak dihargai oleh orang lain, apalagi dalam dunia pelayanan. Ya, dalam dunia pelayanan. Dan itu seringkali kita jumpai, bahkan kita alami sendiri ketika kita berkarya dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi apa yang sudah kita buat tidak diperhitungkan oleh orang lain. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah, namun demikian, dari secangkir kopi kita bisa belajar bahwa rasa pahit itu ternyata bisa dinikmati. Ya, saya tanya kepada teman-teman itu, bapak-bapak itu yang suka kopi ya, yang suka kopi. Gimana kopinya? Waduh, nikmat Pak. Padahal ketika saya coba, saya orang nggak suka kopi gitu Bapak Ibu. Ya, ketika saya coba, waduh pahit sekali, nggak suka gitu ya. Dan memang saya nggak suka karena lambung, masalah lambung. Tapi orang yang bersangkutan katakan, waduh nikmat ini Pak Teguh, enak ini Pak Teguh. Jadi di situ kita bisa pelajari ya dari secangkir kopi itu bahwa rasa pahit itu ternyata bisa dinikmati. Jadi kehidupan kita seperti itu. Ketika kita hidup di dalam Kristus, seolah-olah kita ini berjalan ya sendirian. Kita berjalan di padang gurun sendirian. Dan di situ kita menikmati begitu panasnya, begitu teriknya daripada matahari. Nah, kadang-kala kehidupan terasa pahit kan gitu kan. Tapi ketika kita hidup itu kita jalani di dalam Kristus, maka kita bisa menikmatinya. Maka Rasul Paulus pernah katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Semuanya itu enggak membuat diriku asing. Baik di dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, aku bisa menikmati. Ya, bisa menikmati. Kadang kala ada orang yang memberontak ketika diperhadapkan dengan pahitnya hidup seperti itu. Di sini kalau bicara mengenai nyawa itu sudah mentok. Sudah tidak ada yang bisa dibuat perbandingan lagi. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kalau hanya sebatas disakiti orang, sebatas dilukai orang hati kita, sebatas dikecewakan orang, belum sampai yang namanya itu menyentuh masalah nyawa kan gitu. Jadi Rasul Paulus membuat sebuah perbandingan yang
sudah pada puncaknya dan itu sudah tidak ada perbandingan lagi. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Jadi kalau teman-teman mengalami proses Tuhan, ya, hal ini yang perlu kita pahami bersama adalah apa? Yaitu lebih banyak mendengarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata teman. Aku tidak menghiraukan. Ya. Jadi kalau mendengar kata teman, biasanya itu ada orang-orang yang punya tipe suka mempengaruhi hal yang itu ya. Kalau itu yang didengar, maka ya hasilnya kita tidak akan bisa menikmati ya, proses itu. Tapi kalau kita mendengar apa kata Tuhan, ya, maka kita akan menjadi kuat, bahkan mengalami apa yang disebut dengan kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Pak, kenapa aku diperlakukan begini, begini? Tidak ada sebuah peristiwa di luar kontrol Tuhan. Tidak ada peristiwa yang terjadi karena kebetulan. Tidak ada. Kekristenan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Hal-hal yang kecil sekalipun, itu semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Kalau ada orang yang menyakiti, ya, itu adalah orang-orang yang Tuhan kirim buat diri kita, dan itu adalah kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Mungkin ada sisi yang gelap dalam hidup kita yang selama ini tidak pernah kita sadari. Maka perlu ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mengusik hati kita. Ya, kadangkala gara-gara nggak dikasih salam gitu aja sudah ngambek kan gitu. Marah dan lain sebagainya, tersinggung dan lain sebagainya. Lah ini sisi gelap. Ya. Kadangkala hasil karya kita nggak dapat pujian, tapi direndahkan. Nah, ini butuh yang namanya orang-orang yang model seperti ini, ya, untuk memproses diri kita. Yang kedua, bagaimana cara kita dapat menikmati penderitaan dalam Kristus? Yang kedua, kita harus memahami bahwa segala sesuatu kehidupan kita dan kita percaya bahwa itu datangnya dari Tuhan, itu akan mengerjakan bagi kita, yaitu kemuliaan yang kekal. Banyak orang berusaha untuk dipuji, mendapat pujian dari orang lain. Banyak orang yang berusaha untuk memperkenalkan supaya dirinya dikenal oleh banyak orang lain dengan cara-cara yang sifatnya tidak kekal. Ya, bagaimana sekarang ini kalau kita lihat ya, orang yang apa namanya itu supaya terkenal, viral kan gitu kan. Itu banyak sekali di YouTube itu. Ada anak-anak ya masih remaja supaya viral menghadam truk yang besar itu, kontaineran itu dihadang. Ya ada yang terlindas dan lain sebagainya. Supaya viral dimasukkan ke YouTube dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu kebodohan, ya, karena tidak dipikirkan bahwa itu tidak akan mungkin bisa mengerjakan kemuliaan yang kekal. Itu namanya mencari masalah gitu. Nah, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya itu akan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang sifatnya kekal. Mungkin hari ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian diposisikan seperti yang kita baca tadi, bahwa ketika kita direndahkan oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain karya kita, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi, kita alami dalam hidup kita. Alkitab dengan jelas, itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Jadi bagaimana cara kita bisa menikmati penderitaan di dalam Kristus? Ya. Di sini
lebih banyak mendengarkan apa kata Tuhan daripada kata sesama yang tidak memiliki manfaat apa-apa. Yang kedua, pahami bahwa semuanya itu yang datang bagi orang-orang percaya mengerjakan kemuliaan yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Gopin Vastev, dia seorang penulis dan sastrawan. Dia pernah membuat sebuah pernyataan seperti ini. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Jadi memberi diri, ya silakan aja, kan gitu kan. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Sampai kapan sih? Sampai berapa kuatkah orang yang merendahkan kita? Suatu saat juga capek-capek sendiri. Jadi biarkan aja. Dari posisi kita merelakan diri untuk dibicarakan orang dan lain sebagainya. Ya silakan aja. Suatu saat mereka akan diam sendiri. Jadi belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Ya, jadi tidak ada peluang lagi. Makanya Paulus juga katakan berbuatlah baik kepada semua orang, bertolong-tolonglah. Sehingga tidak ada musuh yang bisa membuat dalil yang lainnya untuk mencela kalian dan lain sebagainya.